Kita malam hari kita sudah dapat informasi terkait pemilik mobil Innovanya. Kita sudah estimasi apa aja kerusakan dan apa aja yang perlu dilakukan penggantian. Yang namanya bongkar mobil mesin Innova itu kalau mau jadinya benar, ternyata juga masih terlalu berat juga. Jadi ini mobilnya nggak jadi dibongkar di tempat kita. Jadi kita hanya membantu analisa kerusakan, estimasi, ternyata estimasi kita ditolak. Jadi besok mobilnya ini mau diambil pakai towing. Nggak tahu mau dibongkar di mana. Mudah-mudahan nih pesan saya dibongkar dimanapun ya monggo aja, terserah lah gitu kan. Karena ini hak dan prerogatif dari penternya. Kalau udah selesai ini minta tolong diantar di Cikarang Bekasi. Nanti jadi kalau udah selesai, tes udah selesai, nggak ada kendala, ini mobil kita antar ke Bekasi. Kalau yang itu di towing besok mau dibongkar di bengkel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita kedatangan, kemarin sore ding, bukan pagi-pagi ya. Kemarin sore kita kedatangan Innova bensin, ya ini belum Euro, jadi tahunnya pasti di bawah 2007. Dan pagi-pagi ini kita melakukan pengecekan. Kemarin itu ceritanya beliau mobilnya overheat di tol di wilayah antara Ngawi Sragen Karanganyar lah. Jadi dekat dengan kita, kemudian telepon, kemudian diderek, dan ini kita sudah datang dan lakukan pengecekan. Berikutnya biasanya kalau panas atau overheat di Innova itu akibat dari kebocoran air sebenarnya ya. Ya sebenarnya nggak cuma Innova, tapi hampir semua mobil itu kalau kebocoran air, airnya habis pasti overheat. Dan akibat dari overheat udah pasti mesinnya melengkung apabila terjadi overheat yang sangat parah. Tapi kalau yang belum parah ya bisa ditangani dengan cepat ya, artinya kebocorannya diperbaiki, biasanya mobilnya sudah jalan. Nah, kasusnya di Innova ini seperti apa? Kita langsung cek, dan jangan lupa di like videonya dan di subscribe. Ini kita lakukan pengecekan untuk kebocoran. Jadi kalau secara visual itu kemarin kita sudah temukan kebocoran mulai dari radiatornya bocor, kemudian water pump bocor, kemudian housing termostat itu bocor. Kalau untuk bypass, ini sebenarnya alhamdulillah itu untuk selang bypassnya yang biasanya terbuat dari plastik yang sering pecah itu sudah diganti sama besi. Jadi aman untuk bypassnya, karena Innova biasanya overheat karena bypassnya itu pecah. Nah sekarang ini karena radiator bocor, terus water pump bocor, kemudian housing termostat bocor. Makanya sebenarnya untuk pengecekan secara detail masalah pendingin itu wajib dilakukan setiap umpamanya 20.000 sekali kita lakukan pengecekan secara detail. Kalau water pump sudah mulai rembes bocor ya segera diganti, jangan sampai seperti ini yang mana akhirnya bisa membuat mesinnya ambyar gitu loh. Nah ini kalau sudah seperti ini minimal melengkung. Kalau sudah melengkung ya minimal harus dibongkar separuh. Nanti ketika dibongkar separuh nanti kita lihat sehernya, pistonnya itu baret apa enggak. Kalau ternyata baret, ternyata oblak, ya mau tidak mau harus total turun mesin, ganti piston, ring piston dan sebagainya. Kan jadi repot urusannya, panjang kali lebar kali tinggi kali duitnya ambyar. Oke, ayo mas kita tes tekanan radiatornya, kita cek dari mana bocornya. Ini mana? Ini jebolnya. Coba. Tuh ya. Tuh. Radiatornya jebol. Tuh radiatornya jebol ya. Mancur. Mana nggak kelihatan dari sini. Kelihatan lah tuh. Ini tembus ke kondensor AC ya. Ini kan AC ini kondensor. Lah airnya itu kalau dipompa sampai tembus ke depan kondensor AC itu. Nah, jadi bocornya itu parah ini tuh. Tuh. Makanya habis langsung. Terus kalau kita ngelihat dari water pump itu sudah ada indikasi rembes. Kemudian dari housing termostat biasanya seal termostatnya aja kita ganti. Lah ini udah kebacut masuk ke dalam karena kemarin kita cek busi nomor 2 nomor 3 itu kemasukan air. Nah, nggak kelihatan ya teman-teman. Ini kemarin kemasukan air itu ada airnya tuh. Kelihatan ya, ini ada airnya nih. Nomor 2
Ya, itu nomor 2. Ini nomor 1. Oh, ada airnya semua, bro. Nomor 1 juga ada airnya. Nomor 2 juga ada airnya. Bulannya warnanya hijau masalahnya. Ini nomor 3 kita lihat. Mana nih? Oh, ada airnya semua. Oke. Ini berikutnya nomor 4. Ada semua airnya. Jadi ini kita bongkar karena semua silinder itu kemasukan air radiator sampean. Jadi ceritanya beliau kemarin informasi yang kita dapat itu kan tiba-tiba ngerik-ngerik, kemudian engine lamp nyala, kemudian diminggirkan atau ditepikan, kemudian dicek overheat, kemudian dilakukan pengisian air radiator di pinggir tol, dibantu dengan beliau petugas tol. Ternyata setelah di starter sini nyembur kan, karena kompresinya sudah bocor. Jadi mau tidak mau kita minimal bongkar separuh. Nah, kalau bongkar separuh itu apa aja yang diganti? Udah pasti seal-seal semua yang ada di bagian depan cover timing chain itu banyak, sealnya o-ring gitu banyak, termasuk seal askrek depan. Kemudian seal carter itu lemnya ya, carternya 2 sub, kemudian juga seal cover valve, seal busi kita ganti semua, seal valve-nya juga kita ganti. Jadi banyak yang harus kita ganti. Kemudian kita slap, kemudian oli kita ganti, water pump kita ganti, seal termostat kita ganti. Kalau termostatnya sudah buruk juga kita ganti. Radiator harus ganti karena yang bocor kisi-kisi ya, bukan upper tanknya. Itu terus kemudian kita cek juga selang bypassnya, itu bagian belakang itu ada untuk selang buntunya seperti ini tapi besar ya di belakang sana. Kalau sudah kurang bagus juga akan kita ganti. Sekarang kita mau estimasi dulu biaya perbaikan berapa. Yang jelas pasti mahal. Tidak mungkin kalau bongkar seperti ini banyak yang diganti partnya kok jadi murah, itu kan nggak mungkin ya. Karena harga partnya sendiri udah pasti ya harganya lumayan menguras kantong. Gitu ya. Kalau tadinya bisa ketahuan radiatornya yang rusak, kita ganti radiatornya aja. Kemudian kalau water pumpnya rusak, kita ganti water pump aja. Seal termostat kita ganti seal termostatnya aja, mungkin insya Allah itu harganya sangat-sangat lebih terjangkau dibandingkan harus sampai turun mesin gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mau estimasi dulu, yang kita laporkan ke beliaunya yang punya. Dan ini kita malam hari kita sudah dapat informasi terkait pemilik mobil Innovanya. Kita sudah estimasi apa aja kerusakan dan apa aja perlu dilakukan penggantian. Yang namanya bongkar mobil mesin Innova itu kalau mau jadinya benar, tentu spare part yang digunakan ya paling tidak yang original untuk packing setnya. Tadi sudah saya estimasi untuk perbaikan dan kerusakannya apa aja. Kemudian tanya spare part ke dealer, tanya spare part ke toko. Jadi kita mix, kalau beliaunya nggak mampu pakai spare part yang ori semua dari dealer, kita mix dari toko sebagian. Tapi kita mintanya untuk packing set, kita minta ke dealer. Nah, harganya kan mahal nih packing setnya. Innova bensin itu 2,7 sekian, dari 2,8 lah gitu estimasinya untuk packing setnya. Tapi beliaunya kemungkinan itu terlalu keberatan. Terus kemudian radiator ini untuk manual transmisi original itu 1,6. Itu kita beli ke dealer ya. Kalau di toko mungkin harganya beda-beda lah, nggak macam-macam. Kalau toko itu merek tertentu itu beda-beda. Packing set juga sama. Packing set itu mulai dari 700.000 sampai yang ori ke dealer 2,8 tadi. Terus berikutnya water pump, kemudian koil. Nah, ini koil ini untuk mobil Innova itu 1,7 satu buah. Kalau yang ori dealer ya. Tapi kalau di toko mulai dari 400.000 sampai ya yang mahal itu macam-macam toko itu kan ya. Gitu. Jadi kita estimasi itu kan ini pemeriksaan sebelum dilakukan pembongkaran. Beliau minta estimasi apa aja yang diganti. Jadi kita sudah estimasikan mulai dari packing set. Kita minta kalau Innova bongkar separuh itu hampir sama aja bongkar secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketika kita ngambil silinder head bagian atas, kita kan harus ngelepas timing chain bagian depan. Ketika kita mau ngelepas timing chain bagian depan, karternya bagian bawah Innova, mesinnya ini kan 2 sub ya, karternya ada 2 tumpuk. Itu juga harus dibongkar semua dulu karena ada baut yang dari bawah. Gitu. Makanya
ketika bongkar cylinder head bagian atasnya Innova hampir sama aja bongkar secara keseluruhan. Jadi seal-sealnya itu semuanya kan harus diganti. Kecuali seal askrek belakang ya, mungkin kita pengecualiannya itu. Jadi nanti ketika kita beli packing set, mungkin yang sisa hanya seal askrek belakang. Karena kita juga mengingat mobil ini kan tahunnya sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Bahkan mungkin 15 tahun karena 2005, 2006 gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi memang karena untuk tahun segitu biasanya kayak selang sudah mulai getah, seal-seal semua, ketika kita bongkar ya kita wajib kita lakukan penggantian. Makanya saya estimasi itu kemungkinan part-partnya yang rusak karena mengingat usia juga dari mobilnya, usia juga dari spare partnya. Setelah kita estimasi dengan spare part ori itu kan habisnya hampir 11.900.000-an. Itu beliaunya ternyata terlalu berat. Kemudian kita opsinya pakai yang spare partnya mix, alias ada beberapa spare part yang kita beli ke toko kayak koil kita estimasinya yang 400 sampai 500 ribu gitu satu buahnya. Terus kemudian water pump kita pakai yang di bawahnya yang ori. Kalau ori kan mahal tuh 1,6 kalau nggak salah tadi itu estimasinya. Kita pakai yang bawahnya lagi yang setengah aja gitu kan. Ternyata juga masih terlalu berat juga. Jadi ini mobilnya nggak jadi dibongkar di tempat kita. Jadi kita hanya membantu analisa kerusakan, estimasi. Ternyata estimasi kita ditolak. Jadi besok mobilnya ini mau diambil pakai towing. Nggak tahu mau dibongkar di mana. Mudah-mudahan nih pesan saya dibongkar dimanapun ya monggo aja, terserah lah gitu kan. Karena ini hak dan prerogatif dari pemilik mobilnya. Tapi mudah-mudahan dari video ini kita dapat belajar. Ketika Innova kita lakukan pembongkaran dan estimasi saya ketinggian, yaitu namanya estimasi. Mudah-mudahan bisa turun dari itu, tapi karena beliaunya sudah pastikan tidak dibongkar di sini, ya monggo aja, mudah-mudahan mobil ini bisa ketemu bengkel yang bisa memperbaiki tanpa melakukan penggantian spare part. Artinya yo dibongkar aja, diseleb, dipasang lagi, mudah-mudahan bisa normal gitu ya. Tapi setahu saya, sejauh ilmu saya nih, itu enggak bisa gitu kan. Kalaupun bisa hidup ya hidup-hidupan, artinya nanti dipakai ada yang bocor olinya, belepet-belepet kemana-mana, kemudian coolernya banyak kurang kayak gitu-gitu. Itu kan pengalaman kita nanganin mobil-mobil yang sudah dibongkar di tempat lain gitu kan ya. Mobil-mobil yang ini dibongkar artinya diperbaiki tempat lain nggak jadi juga. Yang itu juga sama, yang itu malah hirirnya itu sempat ganti mesin, ini malah bongkar lagi mesinnya. Jadi itu udah habis banyak banget. Kemarin katanya habis 35 juta, sekarang harus bongkar mesin lagi. Nah itu yang kayak gitu-gitu kita sebenarnya hindari. Tapi monggo aja, semua itu pilihan. Jadi untuk melakukan pemilihan sendiri-sendiri, tanggung jawab terhadap apa yang dipilih kan gitu ya. Besok ini mobilnya akan ditowing. Jadi kita rapikan lagi, businya kita pasang walaupun di dalam ada airnya nih ya. Nanti kita sampaikan di dalam tuh airnya udah masuk ke ruang bakar semua, jangan sampai di starter lagi. Kalau kok starter lagi nanti tambah parah lagi. Stang sehernya bisa bengkok gitu ya teman-teman ya. Itu saran dan mudah-mudahan mobil ini bisa selamat ya. Setelah dilakukan pembongkaran normal, nggak ada kendala lanjutan gitu. Karena biasanya ketika kita minta murah, artinya yang penting hidup ya bisa aja, yang penting hidup, tapi nanti akan ada penyakit lanjutan yang menyertai karena pembongkarannya, penggantiannya itu tidak melalui prosedur yang kurang pas gitu. Harusnya diganti, masih bisa dipakai, harusnya diganti, maka ini aja. Kan mobilnya masih bisa hidup ya, memang bisa hidup. Cuma nanti ketika dipakai jalan jauh, jadi mogok, kita bawa keluarga, bawa anak saudara segala macamnya, akhirnya terlunta-lunta di tengah jalan. Ini yang kita hindari kan yang seperti itu ya. Tapi monggo aja, itu sudah pilihan yang dipilih, besok di towing gitu. Terus kalau keberatan seperti ini sebenarnya ada opsi yang berikutnya seperti ini nih. Ini Grand Vitara ini kan kita bongkar nih mesinnya nih. Nih kita bongkar ya. Kita bongkar Grand Vitara ini mesinnya. Ini kita bongkar. Ini Grand Vitara ini spare partnya itu sama beliaunya. Sama beliaunya itu dibelikan original sendiri. Artinya saya tidak mengambil atau mencarikan spare part. Jadi beliaunya itu, ini kan beliau di luar negeri. Jadi dari luar negeri cari-cari spare part, terus dikirim ke sini, dikirim ke sini, dikirim ke sini. Jadi ini perbaikannya nunggu spare part datang.
Nah setelah itu kita masukkan ke tukar bubut, kita operasi segala macamnya. Ini seperti itu kasusnya yang ini. Jadi saya tidak beli spare part bagian dalam mesin. Kalau lem memang dari saya, karena saya tidak mau kalau untuk lem ini, karena kerjaan kalau lemnya tidak bagus nih, nanti bisa kerjaan 2 kali 3 kali. Jadi habis dipasangin semua, dites jalan kok ada bocor olinya, nah itu kan jadi kerja 2 kali, kita nggak mau. Kalau lem memang dari kita, karena kita pakai lem yang memang sudah paten gitu ya, untuk lem bagian mesinnya gitu kan. Terus kayak oli, kalau mau di online kan ya kita terima aja, monggo silakan ambil oli. Terus kemudian coolernya, monggo kalau mau coolernya dibawain ke sini kita juga nggak melarang ya. Artinya pilihan itu ya banyak. Artinya kalau keberatan dengan harga spare partnya, cari aja sendiri-sendiri spare partnya. Tapi ketika teman-teman cari spare part sendiri seperti ini, ketika ada kerusakan di spare partnya, ya kita bukan tanggungan kita, karena kita hanya jasa bongkar pasangnya tok gitu kan. Gitu. Itu kan kalau mau ya pengennya seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang ya pokoknya semuanya borong tapi minta garansi. Ya kita garansi karena spare partnya dari kita yang nyarikan, kemudian kita yang mengerjakan, itu semuanya total seperti itu. Artinya kalau mobil ini ada kendala di luar kota, ya mau ndak mau kita harus samperin keluar kota. Itu kenapa kita jasanya mahal, itu seperti itu. Karena kita menghindari pertama pekerjaan lanjutan, yang kedua kerjaan yang nggak beres, yang ketiga itu apabila pun ada masalah kendala kita samperin gitu kan. Nah itu yang membuat agak mahalnya di situ teman-teman. Kalau suruh murah kita belum sanggup ya, kayak gini mintanya murah bisa hidup normal, itu kita nggak sanggup karena ngelihat dengan kondisi yang seperti itu kan. Ini busi nomor 1, 2, 3, 4 itu sudah ada airnya semua gitu ya. Dan ini tadi kan radiator tuh bocor di bagian sininya udah ngucur gitu kan, nggak mungkin kalau nggak diganti gitu kan. Kalaupun mau ditempel ya mungkin bisa aja hidup keluar dari bengkel, jalan 100 kilo bongkar lagi mesinnya nanti gitu. Terus yang high rear ini juga sama, habis ganti mesin karena mesinnya pecah dulu di tol di Jagorawi, diganti katanya informasinya mesinnya sudah habis ya 35-40 mungkin karena ganti mesin. Ternyata mesin yang dimasukkan ke sini itu part-partnya juga kurang bagus. Akhirnya dibawa pulang ke kampung, mau pulang ke Jakarta lagi, mobilnya mogok lagi di tol, towing ke sini, kita cek lagi mesinnya ambiar. Jadi akhirnya mobilnya kira-kira terus habis berapa ya, kalau kemarin habis 35 umpamanya kan. Nah sekarang kalau mesinnya banyak yang rusak, diganti sampai 25 juta, berarti kan sudah berapa itu? Sudah 60 juta perbaikan di mesinnya aja. Nah kita hindari yang seperti ini sebenarnya, tapi semua itu kan pilihan. Nah ini Avanza sudah dibongkar, ini yang kemarin karena apa jenengnya di sini kemasukan air ya, dari apa kehujanan di sini ini bocor ini ya, di sini bocor airnya masuk ke sini, ada covernya masuk ke dalam, ini yang water hammer, tapi water hammernya tidak disengaja, terus kemudian juga tidak tahu kalau mobilnya kena water hammer yang menyebabkan stang pistonnya bengkok 2. Terus kemudian sehernya juga sudah oblak. Nah ini alhamdulillah mesinnya sih sudah hidup nih teman-teman, ini udah panas ya. Nah coba kita hidupkan mesinnya nih. Kuncinya ada enggak ini? Wah kuncinya di dalam, karena kita udah pada pulang nih ya. Ini jam 7:30, paling besok aja ini, tapi udah panas kok. Ini mesinnya udah panas, karena saya baru datang, baru apa namanya keluar ini barusan. Ini mesinnya sudah dihidupkan tadi. Terus besok tinggal kita lakukan apa namanya running test di tempat dulu untuk yang kedua. Jadi tadi itu kan sudah hidup, sekarang besok kita hidupkan lagi untuk yang hari kedua setelah hidup. Terus berikutnya lagi tes jalan keluar kota-kota. Terus berikutnya lagi tes jalan untuk nanjak-nanjak. Jadi memang prosedurnya kita setelah selesai pun seperti ini, kita masih pantau dulu sampai 3 hari. Ya, setelah itu kalau nggak ada kebocoran radiator, nggak ada kebocoran oli, nggak ada kebocoran air, semua sudah normal, ya kita konfirmasi ke orangnya bahwasanya untuk pekerjaan turun mesinnya insya Allah sudah oke gitu ya. Nah lanjut untuk pengerjaan yang lain kalau memang beliau dananya masih cukup untuk pengerjaan yang lain, karena mobil ini Avanza ini datang ke sini tuh ya suaranya geludak-geludak, suaranya kasar, pincang-pincang ya banyak gitu kan teman-teman gitu ya. Ini kayak gini ya, water pumpnya kita ganti. Water pumpnya masih bagus enggak? Masih lumayan bagus, tapi sudah mulai rembes. Kita enggak mau nih ceritanya ya. Ini water pumpnya
Nggak mau kita water pumpnya yang sudah agak rembes itu kita pasang di mesin yang sudah normal. Ternyata dipakai 3 bulan orangnya nggak kontrol sama air coolant ya, namanya orang kan nggak tahu ya, kadang-kadang udah mastiin mobilnya habis dibongkar insya Allah aman-aman aja, ternyata kan yang dipasang water pump yang agak rembes, ternyata kok airnya habis, dipakai 3 bulan habis turun mesin lagi akhirnya. Nah itu yang kita hindari itu seperti itu sebenarnya, tapi pilihan monggo aja gitu ya. Ini lagi nunggu spare part, beliau kirim dari Suriname spare partnya, maksudnya nyari sendiri dari Suriname, cari di Indonesia, kemudian dikirim ke kita. Jadi gitu, untuk Grand Vitaranya beliau ngambil sendiri spare partnya. Nah untuk penternya ini kebocoran oli, tapi kebocorannya agak aneh. Nyarinya kita masih tinggal satu tempat, kemarin bocornya parah banget olinya. Ini kita buat video besok aja ini. Gitu, penternya kalau udah selesai ini minta tolong diantar di Cikarang Bekasi. Nanti jadi kalau udah selesai, tes udah selesai, nggak ada kendala, ini mobil kita antar ke Bekasi. Kalau yang itu di towing besok mau dibongkar di bengkel lain. Gitu, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat, dan saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pelajaran berharga ini, yang ini. Orangnya pusing ini. Yang punya Harrier pusing. Gitu.